Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali melalui ibadah online pada pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan dengarlah panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur 95 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita angkat pujian penghormatan kita. Hormat bagi Allah Bapa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tuhan telah menuntun kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk GKA Elion Rayon Rungkut boleh bersatu hati dalam ibadah kepadamu. Namun kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Oleh sebab itu Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan setiap kami, agar ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah hati kami, pujian kami, hanya kami persembahkan kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan yang diberikan kepada kita. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu sangatlah banyak. Kita sebagai anak-anaknya senantiasa harus selalu berterima kasih dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, ku naikkan syukurku.
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Yang meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Seringkali kita tidak menyadari kalau pertolongan Tuhan itu datangnya dengan wujud yang tanpa kita duga. Dia bekerja dengan caranya sangat ajaib dan luar biasa, dan bahkan melampaui akar pikiran kita. Kita harus percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Tarmina. Mari kita siapkan hati, bersama-sama kita naikkan pujian Penolong Hidupku. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Di saat kita merasa semua jalan tertutup dan tidak ada yang sanggup menolong, ingatlah kalau kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Dialah satu-satunya penolong hidup kita. Kita pujikan sekali lagi. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah,
Memang benar ya Bapa, Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Biarlah lagu yang kami nyanyikan ini boleh membawa kami untuk memahami betapa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tuhan, kami menyerahkan setiap saudara seiman kami, baik dimanapun kami berada. Engkau tahu akan keberadaan kami, baik yang suka maupun yang sedih, ataupun dalam keadaan apapun, biarlah kami sungguh-sungguh dikuatkan kembali. Keyakinan iman kami bahwa Tuhan sumber pertolongan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu pada saat ini boleh menyapa hati kami, pakailah hamba-Mu urapi, boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Sembunyikan dia di bawah salib Kristus, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom buat jemaat GKA Elion Rungkut. Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap semangat, tetap antusias untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun ibadah online sempat tutup dan sekarang dibuka kembali sesuai dengan keadaan situasi kota Surabaya kita. Kita bersyukur kota Surabaya kita makin hari makin membaik. Saat ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah tema mengenai Tuhan sumber pertolongan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu yang ada di rumah silakan bisa melihat di HP-nya masing-masing atau di televisi. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berbahagialah kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita masih ingat beberapa bulan yang lalu, yaitu sekitar bulan Juni dan Juli, di mana kota Surabaya masuk dalam gelombang kedua COVID, yaitu varian Delta. COVID varian Delta menyebabkan banyak keluarga-keluarga yang terkena. Bahkan banyak keluarga-keluarga yang harus meninggalkan dunia ini. Bahkan boleh dikatakan hitungan hari, di mana suami kena, kemudian nyusul istri, nyusul anak dan lain sebagainya. Bahkan boleh dikatakan yang punya komorbid itu yang cepat duluan meninggalkan dunia ini. Tetapi tidak semua, ada sebagian. Bahkan saya melihat sendiri, aduh begitu kasihan sekali. Bahkan suaminya baru sakit hari Minggu, kemudian hari Rabu sudah nggak ada. Itu hitungan hari. Bahkan istrinya juga drop. Untung Tuhan masih menolong sehingga istrinya padahal sudah saturasinya sudah turun, tapi istrinya puji Tuhan, anugerah Tuhan,
hidup, diperkenankan Tuhan hidup. Kita melihat ada juga yang harus pakai ventilator tapi lama sembuh. Nah, setelah sembuh, varian COVID ini ada efek yang terjadi, yaitu ada yang nggak bisa berjalan, bahkan masih sesak, masih batuk-batuk. Itu boleh katakan long COVID. Kita melihat bagaimana maraknya varian Delta. Bukan hanya membuat banyak orang yang harus meninggalkan dunia ini, tetapi ada juga yang sembuh. Tetapi kita melihat di mana rumah sakit di kota Surabaya semuanya penuh. Bahkan ranjang aja nggak ada. Bahkan orang yang saya kenal beberapa dokter, saya juga kenal beberapa direktur di rumah sakit. Tapi memang nggak bisa, semuanya penuh, ranjang, tidak ada yang kosong. Sehingga banyak orang terpaksa harus apa? Isolasi mandiri, isolasi di rumah. Yang terjadi apa? Alat oksigen kosong, cari di mana-mana sulit, keterbatasan alat oksigen. Bahkan dengan kejadian varian Delta ini menyebabkan banyak orang panik, bahkan banyak orang yang di PHK, banyak orang tidak mendapatkan pekerjaan, banyak orang mengalami kesedihan. Belum lagi memikirkan usaha sendiri, belum lagi mikirkan karyawan, bahkan yang sebagai karyawan juga banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan dan harus juga bekerja di rumah. Bahkan sementara kebijakan pemerintah tempat ibadah tutup demi supaya tidak tersebar varian Delta ini. Bahkan boleh katakan PPKM diberlakukan. Tadi masih guyon PPKM level 4 pakai masker 4 lapis. Oh enggak, tetap pakai 2 lapis. Dari asal 1 lapis menjadi 2 lapis. PPKM level diberlakukan mulai level 4, bayangkan. Semua tutup. Orang harus berada di rumah. Dan diusahakan supaya semua bisa membantu untuk mencegah akan varian COVID ini. Bahkan kita melihat juga bukan itu saja. Banyak kesedihan, banyak kesusahan yang terjadi. Selama 2 bulan kita boleh melewati semua itu. Dan sampai hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. PPKM sudah turun jadi level 1. Kita doakan supaya turun level 0. Termasuk gereja kita ini sempat tutup. Dan baru 2 minggu sudah memulai rekaman ibadah online. Bahkan gereja-gereja sudah memulai. Nah, kita melihat segala tantangan, kesulitan, pergumulan, persoalan yang kita hadapi selama ini. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang memungkinkan kita boleh sampai hari ini. Bahkan kita melihat di Mazmur 121. Di situ dikatakan nyanyian siara. Kenapa disebut nyanyian siara? Karena Mazmur ini adalah nyanyian siara. Karena dinyanyikan untuk memberikan penguatan kepada orang-orang siara. Siara itu yaitu melakukan perjalanan. Karena di peraturan bagi Israel itu 1 tahun 3 kali semua suku-suku Israel akan berangkat melakukan perjalanan menuju ke ibadah di Bait Suci di Yerusalem. Semua suku, bahkan dikatakan 3 hari raya, yaitu pada hari raya Paskah, itu memperingati bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian hari raya Pentakosta, penuaian, yaitu hari ke-50 setelah Paskah, itu memperingati satu tuaian yang
berlimpah-limpah. Itu sebagai satu respon syukur kepada Tuhan. Ketiga, hari raya Pondok Daun. Itu satu perayaan mengenai bagaimana Tuhan melindungi dan menuntun bangsa Israel dari padang gurun belantara. Bagaimana Tuhan memimpin perjalanan bangsa Israel. Sebagai satu bentuk bangsa Israel komitmen kepada Tuhan. Mereka mengingat betapa baiknya Tuhan menuntun menyertai kehidupan mereka. Nah, sehingga di dalam peraturan itu dalam Keluaran pasal 23 ayat 14 itu dikatakan 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Nah, sehingga satu peraturan yang Allah tetapkan bagi bangsa Israel, maka di Mazmur 121 itu satu nyanyian syara, itu mau menceritakan bagaimana perjalanan umat Allah menuju ibadah di Bait Allah di Yerusalem. Satu perjalanan bukan perjalanan yang pendek, satu perjalanan yang cukup panjang. Zaman dulu tidak ada pesawat. Kalau sekarang enak ya, mau ke Jakarta gak perlu repot-repot. Sekarang juga sudah enak, ada tol. Ada orang, malas mau swab, malas mau PCR, naik mobil lewat tol cepet. Ada orang loh sampai nyetir 8 jam. Kaget aku, Surabaya ke Jakarta 8 jam. Kalau ke Jakarta gampang lah, pesawat 1,5 jam sampai. Itu cepat. Kalau zaman dulu tidak bisa. Apalagi di Israel penuh dengan gunung-gunung. Saudara yang suka hiking, yang suka naik gunung, apakah ada yang suka naik gunung? Pasti tahu bagaimana sulitnya naik gunung. Saya ingat dulu waktu kita sebelum pandemi, lama sih beberapa tahun yang lalu, suka naik gunung. Wah, sama jemaat sama itu. Ayo naik gunung ke Trawas. Ada short, ada medium, sama ada long. Jadi kita mau gaya. Ayo siapa berani long? Wah, ada orang bilang, nggak apa-apa, saya pilih long. Wah, ternyata apa? Belum sampai 1/4 sudah KO, sudah capek. Akhirnya apa? Muter. Saya bilang, lu kok sudah balik? Nggak kuat. Bayangkan, itu aja ya. Tapi kalau di Israel itu jauh lebih sulit. Itu bukan seperti kayak di Trawas cepat langsung sudah ada jalan. Ini enggak. Itu harus lewat gunung, lewat lembah, lewat macam-macam. Bisa banyak kesulitan, tantangan yang dihadapi. Perjalanan bukan sebentar, bukan 2 jam. Bayangkan jalan. Otomatis jalan itu, jalan derap langkah kan berbeda-beda. Ada orang langkahnya cepat, tapi capek dan lain sebagainya. Perjalanan yang cukup panjang tentunya membuat banyak kesulitan. Apalagi semua suku Israel. Semua suku terpencar di mana-mana, mereka harus melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem. Tempat mereka untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tentunya perjalanan yang tidak mudah ini membawa mereka harus otomatis ada satu kekhawatiran dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita membaca di Mazmur 121, itu satu nyanyian yang sangat indah. Bahkan itu satu seringkali kita gunakan di dalam acara ibadah. Tadi liturgos sudah memulai dalam votum. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit. Itu di dalam Mazmur 121 ini. Di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama itu menggunakan kata gunung-gunung. Kata gunung-gunung ini sudah familiar, sudah dikenal oleh semua orang-orang Israel. Karena pada zaman kuno, gunung itu menjadi tempat pemujaan berhala. Orang masih ingat peristiwa Nabi Baal, orang kumpul, ya tahu semua kan di gunung. Terus ada apa-apa mereka menyembah
Mereka menganggap bahwa gunung itu dewa mereka. Karena gunung itu tinggi, gunung itu gagah, gunung itu kokoh, akan menyertai. Sehingga mereka sebagai tempat penyembahan berhala. Bahkan di zaman kuno itu tempat kediaman para dewa. Mereka punya banyak para dewa-dewa untuk tinggal di sana. Karena tempat itu bisa melindungi dia. Bahkan sebagai tempat istirahatnya binatang buas dan penyamun. Penyamun itu sama dengan perampok-perampok yang suka tinggal di baliknya gunung. Kenapa tinggal di gunung? Supaya melindungi dia dari hal-hal yang tidak baik. Bahkan sebagai tempat untuk dia akan melihat musuh. Kalau penyamun lihat musuh, kalau bisa diterkam, lalu dia akan keluar. Jadi gunung ini itu satu tempat sangat dinanti-nantikan bagi orang-orang pada zaman kuno ini. Nah, bagi orang Israel itu gunung ini sangat penting dalam kerohanian hubungan dengan Tuhan. Masih ingat dalam Keluaran pasal 20 di Gunung Sinai, di mana Allah berbicara dengan umatnya, khususnya dengan Musa dan dengan orang-orang Israel. Tuhan memberikan 10 hukum. Itu di mana? Di Gunung Sinai. Bahkan di gunung-gunung yang lain kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan memanggil orang-orang untuk berkumpul di sana. Jadi gunung itu tempat yang mereka tahu Tuhan itu mau berbicara. Tuhan itu hadir di dalam bangsa Israel ini. Nah, sehingga di Mazmur 123 kata gunung itu sangat familiar dan dianggap sebagai hal yang bisa Tuhan itu hadir di tengah-tengahnya. Lalu di dalam Mazmur 121 ketika pemazmur melihat gunung, dia berkata di dalam ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ketika pemazmur melihat gunung, karena kita sudah tahu pandangan zaman kuno bahwa gunung itu tempat orang-orang berhala-berhala hadir. Tapi bagi Israel tempat di mana Allah itu berbicara, tempat Allah bertakhta, tempat Allah tinggal. Lalu dia melihat gunung-gunung. Dipikir gunung ini tempat mereka mencari sesuatu. Lalu pemazmur bertanya, dari mana? Satu nyanyian yang dia lontarkan, kalau mau melakukan perjalanan, tentunya perjalanan yang bukan pendek, tapi perjalanan cukup panjang. Dia melihat gunung sebagai sandaran dalam hidupnya. Tetapi dia tidak menemukan bahwa gunung bisa membantu mereka. Gunung bisa menolong mereka. Tetapi di ayat 2 dikatakan, Tuhanlah sumber pertolongan. Dari manakah pertolonganku? Pemazmur menemukan bahwa pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Berarti Tuhan sumber pertolongan. Tuhan sumber pertolongan dalam hidup kita. Apa maksudnya? Dan apa maknanya dalam hidup kita? Ada dua hal. Yang pertama, Tuhan sumber pertolongan, di mana Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Di ayat 2, di situ dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, kita masih ingat di Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
pada ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan pencipta. Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan sebagai pencipta berarti dari tidak ada menjadi ada. Kalau kita membaca di Kejadian pasal 1, bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Hari pertama dari tidak ada, semua dunia gelap, akhirnya diciptakan. Tuhan hanya berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kemudian memisahkan terang dan gelap, memisahkan langit dan bumi. Tuhan menciptakan proses hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-6. Bahkan hari ke-7 Tuhan istirahat. Tuhan sebagai pencipta. Jadi alam semesta ini ada, bisa kita lihat matahari ada, bisa melihat laut ada, bisa melihat binatang, bisa melihat semua makhluk yang ada di bumi ini. Karena ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Dialah Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan pencipta, bukan ciptaan. Karena Tuhan pencipta, dari tidak ada menjadi ada. Berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa karena dia sebagai pencipta, maka Tuhan itu berkuasa terhadap semua alam semesta. Semua alam semesta di dalam takluk dari Tuhan. Semua ciptaan di bawahnya Tuhan. Karena Tuhan pencipta, dialah berkuasa terhadap alam semesta. Sehingga semua alam semesta itu di bawah dia. Jadi kita bisa bayangkan Tuhan berkuasa. Kalau saudara bisa coba pergi, saudara pasti sudah biasa pergi melihat alam. Kalau saudara pergi melihat pantai, saudara akan takjub. Saudara akan melihat betapa indahnya alam, betapa indahnya laut. Bahkan boleh katakan Surabaya itu, aku tadi dapat WA foto Surabaya. Itu ternyata pemandangannya indah-indah, bunganya mekar sekali, di mana-mana ada jalan ini. Aduh, sepanjang jalan itu bunga itu mekar. Jadi nggak perlu ke luar negeri, di Surabaya itu bunganya indah-indah sekali. Saya melihat bunga itu, ingat siapa? Ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Tuhan. Tuhan menciptakan. Dia berdaulat terhadap semuanya, termasuk ciptaannya alam semesta. Kalau semuanya itu dari Tuhan sendiri, Tuhan yang berkuasa. Jadi tidak ada satupun terluput. Termasuk apa? Rambut kita. Rambut kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Karena Tuhan itu berkuasa, dia sanggup. Bahkan dia mampu melakukan segala hal. Masih ingat di dalam cerita kisah-kisah Alkitab, di situ sampai Tuhan bilang angin ribut, diam. Langsung diam. Bahkan orang lumpuh, bangun, angkat tilammu, langsung bisa berjalan. Orang buta, Tuhan katakan melihat, langsung bisa lihat. Artinya apa? Artinya Tuhan itu berkuasa. Berkuasa terhadap segala sesuatu. Kalau Tuhan tidak melakukan, apakah Tuhan tidak berkuasa? Tuhan tetap berkuasa karena dia pencipta. Karena dia berkuasa, jadi kita ini sebagai ciptaan bersyukur punya Tuhan yang berkuasa. Tidak ada yang sanggup menolong kita kecuali apa? Tuhan. Jadi pemazmur mau mengungkapkan bagaimana Tuhan itu sumber pertolongan. Dia itu menciptakan langit dan bumi. Walaupun semua alam semesta itu begitu indah. Ada gunung-gunung, ada laut, ada lembah, ada apapun, Tuhan adalah sumber pertolongan. Karena Tuhan mampu menolong setiap kita. Bahkan menolong Israel. Saudara bisa bayangkan perjalanan yang cukup panjang. Bisa juga mereka bisa berpikir perginya bisa
baik, belum tentu pulang dengan selamat. Benar enggak? Karena perjalanan begitu jauh, bisa tengah-tengah diterkam serigala atau penyamun, bisa juga alamnya itu kena hujan atau kena badai, tidak ada yang tahu. Jangankan itu, kita melihat banyak kecelakaan terjadi, kena pesawat jatuh, cuaca buruk jatuh ada, bahkan naik kapal juga bisa jatuh dan lain sebagainya. Nah, kita melihat bagaimana alam, tapi Tuhan itu Dia menciptakan alam semesta, Dia berkuasa, bahkan Dia akan mampu menolong Israel, sehingga Dia meyakinkan kepada Israel bahwa Tuhanlah sumber pertolongan. Tuhan mampu menolong Israel, Tuhan juga mampu menolong kita. Saudara, saya tidak tahu bagaimana perjalanan iman kita masing-masing. Bagaimana pengenalan kita terhadap Tuhan kita. Tuhan itu bukan kita butuh pada waktu susah. Kita sedih, kita punya masalah, kita cari Tuhan. Dalam segala hal, kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Pengenalan kita terhadap Tuhan membawa keyakinan iman kita yang hidup, iman kita yang teguh, iman kita dengan keyakinan bahwa Tuhan sumber pertolongan dalam hidup kita. Tuhan mampu menolong kita melewati masa-masa ini. Kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan, COVID ini sampai kapan. Semua orang bertanya, kapan bisnis bisa kembali normal? Kapan pekerjaan bisa normal? Kapan bisa melewati? Kapan bisa kumpul di gereja? Kapan bisa jalan-jalan lagi? Mungkin semua orang sudah capek. Semua orang sudah lelah. Saya tidak tahu keadaan setiap kita. Sudah 1 tahun setengah. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Karena kita sudah masuk Oktober. 2 bulan lagi sudah Desember. Semua orang kita tidak tahu. Akankah muncul gelombang ketiga? Kita berdoa, kita harapkan Tuhan jauhkan semua itu. Tuhan berkuasa. Tuhan mampu. Tapi seandainya kita diizinkan melewati itu lagi, apakah Tuhan tidak berkuasa? Tuhan tetap berkuasa. Apakah Tuhan tidak sumber pertolongan? Tuhan tetap sumber pertolongan. Tuhan andalan dalam hidup kita. Karena Tuhan mampu menolong setiap kita menjalani kehidupan. Kehidupan yang kita tidak tahu. Tapi Tuhan menolong kita untuk mengerti isi hatinya. Supaya kita makin mengasihi Dia. Makin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Dialah sumber pertolongan kita. Seperti pemazmur. Satu nyanyian yang diucapkan, yang dinyanyikan, dilantunkan kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pertolongan. Di dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menjalani penderitaan, Tuhan izinkan kita mengalami. Tuhan memampukan kita boleh bersama-sama melewati semua itu. Kemudian yang kedua, Tuhan sumber pertolongan dalam hidup kita. Di Mazmur 121 ayat 3 sampai 8. Di mana Tuhan akan menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Di ayat 3 sampai 8 disebutkan bahwa Tuhan penjaga Israel. Di situ dikatakan di ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga hidup kita. Di dalam Mazmur 121, di situ digambarkan Tuhan sebagai penjaga Israel. Israel ini disebut sebagai anak. Nah, kita melihat di dalam Keluaran pasal 4 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan berbunyi demikian, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Ini peristiwa di mana Musa berbicara kepada Firaun supaya Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar. Karena Allah mau supaya bangsa Israel pergi menyembah kepadanya. Melalui Musa, Musa sampaikan. Jadi Israel itu disebut sebagai anak bagi Tuhan. Israel anakku. Jadi Tuhan menganggap Israel itu sebagai anak. Tuhan menjaga Israel. Israel sebagai anak. Jadi ini seperti kalau anak itu gambaran seperti seorang ibu terhadap anaknya. Tuhan penjaga Israel. Israel sebagai anak sulung. Bayangkan sebagai anak, tentunya yang jaga adalah Tuhan. Tuhan itu digambarkan sebagai ibu yang menjaga anaknya. Saudara, kalau kita tahu seorang mama atau seorang ibu, kalau punya anak, menjaganya itu jauh lebih baik daripada asisten rumah tangga atau babysitter atau orang lain. Karena seorang ibu, seorang mama itu menjaga anak itu pasti dia menjaga dengan sangat hati-hati. Seorang ibu tidak akan tidur sebelum anaknya tidur. Dia sampai akan melihat dan menjaga dengan sangat baik. Bahkan mungkin seorang ibu, dia akan memberikan hidupnya untuk anaknya. Jadi tidak mengherankan kasih seorang ibu itu luar biasa kepada anaknya. Jadi Israel sebagai anak bagi Tuhan. Sehingga Tuhan menjaga Israel sedemikian rupa. Tuhan mengasihi Israel, Tuhan menjaga. Bahkan di dalam Mazmur 121 digambarkan Tuhan itu menjaga dan tidak terlelap. Dia sebagai penjaga yang tidak terlelap, tidak tertidur. Bayangkan tidak terlelap, tidak tertidur. Ini kalau kita gambarkan seperti seorang ibu yang memberikan hidupnya untuk anaknya. Atau kalau kita gambarkan seperti gembala menjaga dombanya. Kalau di Israel itu domba itu akan dihitung satu-satu. Bahkan namanya pun dihitung sampai masuk. Walaupun cuaca hujan, gembala selalu menjaga dombanya. Itu seperti demikian. Gambaran tidak tidur, tidak lelah. Itu bayangkan. Seperti itu bagaimana Tuhan yang begitu mengasihi, yang begitu mempedulikan akan bangsa Israel. Sehingga menjaga, bahkan digambarkan di Alkitab, tidak tertidur. Bahkan matahari pun tidak akan menyakiti. Ini digambarkan, kita masih ingat sejarah bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana Tuhan menjaga, Tuhan menuntun bangsa Israel supaya tidak kepanasan. Kalau matahari biasa keluar pada pagi hari, betul enggak? Pada siang hari supaya bersinar. Tapi Tuhan menjaga bangsa Israel, Tuhan memberikan
tiang awan supaya bangsa Israel waktu berjalan tidak kepanasan. Apalagi di padang gurun yang sulit air, sulit mencari minum, juga lelah. Tapi Tuhan menjaga memberikan tiang awan untuk menuntun bangsa Israel keluar. Bahkan pada malam hari Tuhan memberikan tiang api supaya terang, tidak jatuh, supaya tidak tersesat. Bagaimana Tuhan menuntun satu demi satu. Nah, di dalam Mazmur 121, ketika bangsa Israel keluar mau melakukan perjalanan yang begitu panjang ini, Tuhan berkata, Dia menjaga bangsa Israel. Bahkan matahari pun tidak akan menyakiti. Bagaimana mereka dijaga sedemikian rupa, dijauhkan dari segala mara bahaya. Mereka pergi dengan sukacita. Mungkin dalam gambaran mereka, waduh 1 tahun bayangkan 3 kali. Dan di sana mereka harus menyembah kepada Tuhan. Mereka berpikir, waduh panjangnya. Belum lagi hari demi hari bekal yang mereka bawa. Mereka tentunya akan berpikir, akan khawatir, waduh perjalanan yang begitu panjang. Mungkin mereka nggak bisa balik. Mereka penuh kekhawatiran, pergi, sehat pulang, siapa tahu nggak selamat. Pemikiran-pemikiran yang begitu berkecamuk, kekhawatiran demi kekhawatiran. Tetapi Tuhan meyakinkan, ternyata mereka pergi walaupun penuh dengan was-was. Tapi Tuhan tunjukkan bahwa aku ini sumber pertolongan. Tuhan sumber pertolongan. Tuhan menuntun bangsa Israel perjalanan pergi ke Yerusalem dengan selamat. Mereka menyembah kepada Tuhan. Mereka merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Mereka mengingat-ingat akan kasih Tuhan. Mereka mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Pada masa yang lampau, sejarah Israel bagaimana Tuhan menolong mereka, menyertai mereka. Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang menjaga mereka. Dan mereka kembali. Setelah mereka pulang, mereka melihat, oh ya, ternyata bagaimana baiknya Tuhan. Saudara mungkin pernah mengalami, atau satu peristiwa saudara tiba-tiba, oh iya sih, kita kok bisa ya. Pernahkah saudara merasakan ada sesuatu mungkin saudara bisa terluput dari hal-hal lain, mungkin mungkin saudara pernah hiking, kemudian saudara melihat ke bawah, aduh aku kok bisa naik ke atas ya. Saudara kalau sudah pernah melihat, saya juga pernah ngalami moro-moro, loh kok bisa ya naik ke atas ya, kok bisa sampai ke bawah. Jadi kadang-kadang kita melihat, kita juga bisa berpikir sampai hari ini kita bisa hidup. Pernahkah kita melihat kebaikan Tuhan? Pernahkah kita melihat, wah kita bisa melewati, puji Tuhan kita bisa melewati. Kita ingat masa waktu pandemi pertama, pada tahun yang lalu bulan Maret, semua takut termasuk kita juga takut. Wah, tapi kita bisa lewati tahun 2020. Kita memasuki 2021. Kita berdoa, Tuhan tolong supaya bisa melewati perjalanan kita. Bulan Juni, Juli kita takut setengah mati, tapi kita bisa melewati sampai hari ini. Ketika kita melihat ke belakang, penyertaan Tuhan luar biasa. Bagaimana Tuhan menyertai kita. Kalau kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan, Tuhan telah menuntun, menjaga, memelihara kita. Bukan berarti kita ikut Tuhan itu lancar, tidak. Bukan berarti ikut Tuhan tidak mengalami masalah, tidak. Tuhan izinkan apa yang kita alami. Semua itu tetap Tuhan menolong kita. Semua sampai hari ini, semua selalu berpikir apa? Kesehatan nomor 1. Apakah kesehatan di atas Tuhan? Tidak. Harusnya Tuhan nomor 1 di atas segalanya. Ya bersyukur kita boleh menikmati sampai hari ini. Seperti bangsa Israel, melihat kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Saat-saat terhimpit, merasa stres,
saat-saat mungkin di tengah jalan diserang musuh dan lain sebagainya. Tapi Tuhan terus menuntun hidupnya. Karena Tuhan menaungi mereka dan Tuhan sandaran hidup bagi bangsa Israel. Tuhan ingin supaya bangsa Israel mengasihi Dia, bangsa Israel kembali kepada Dia, bangsa Israel boleh berseru kepadanya. Bagaimana Tuhan ingin supaya bangsa Israel menengadah kepada Tuhan, supaya bangsa Israel punya keyakinan tidak ada pertolongan lain selain Tuhan. Apapun engkau punya, mungkin saudara punya uang banyak, punya kedudukan, punya apapun, tidak mampu menolong. Kecuali apa? Sandaran hanya kepada Tuhan. Tuhanlah sandaran dalam hidupmu. Manusia bisa mengecewakan. Sekarang orang sakit pada nggak berani menolong, benar nggak? Karena takut. Kalau orang tengah jalan pingsan, siapa berani nolong? Karena apa? Karena takut. You punya uang banyak, tapi tiba-tiba you sendirian jatuh, kepleset, siapa mau nolong? Nggak ada, kecuali keluarga. Nah sekarang seperti itu. Tapi kita punya Tuhan yang selalu menolong, memampukan kita. Mari kita ingat bagaimana Tuhan memberikan hidup bagi kita. Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Mari kita ingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Milikilah iman yang hidup. Iman yang hidup karena kita tahu Tuhan, Dia sumber pertolongan. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah mati, Tuhan yang sudah bangkit, dan Tuhan yang hidup selama-lamanya. Bahkan Tuhan menuntun dalam hidup kita. Biarlah kita memiliki iman yang teguh. Kita tidak akan goyah walaupun di tengah-tengah tantangan, kesulitan, tekanan hidup, persoalan, apapun penderitaan yang kita alami. Kita harus punya iman yang teguh. Ingatlah kebaikan Tuhan. Bahkan iman yang bersandar bukan pada pengertian kita, tetapi bersandar kepada Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang mampu menolong kita. Oleh sebab itu jangan goyah. Apapun dalam kesulitan hidupmu, saya tidak tahu keadaan apapun dalam hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Dialah sumber pertolongan. Dialah sumber pertolongan dalam hidup kita. Ada sebuah kesaksian yang sangat indah. Ada seorang hamba Tuhan yang bercerita dalam satu acara persekutuan. Dia melayani firman dan dia cerita waktu dia sekolah teologi, ada adiknya kerja di pembukuan, di akuntansi. Kemudian adiknya ini mau diperkarakan karena ada sejumlah uang yang harus diganti, tidak sesuai dengan pembukuan. Nah, dia dituduh harus menggantikan uangnya 100 juta lebih. Nah, pada waktu zaman itu kan besar sekali. Kemudian dia ngomong ke kokonya. Nah, kokonya ini kan hamba Tuhan yang sedang sekolah teologi. Nah, kokonya bilang, waduh, kokonya bilang, nggak mungkin kalau kamu bosmu tidak melihat itu, tidak mungkin sembarang menuduh. Iya, saya tidak ngambil, kata adiknya. Saya tidak ngambil. Terus katanya kokonya, saya mana punya uang. Sekolah teologi terus sebentar lagi dia juga berhenti untuk sponsor, dapat sponsor itu dia harus hidup sendiri. Dan dia berkata, waduh, ya apa, nggak mungkin. Terus mari itu, kalau dia tidak membayar uang 100 juta lebih, 100 juta sekian, dia akan dipenjarakan. Nah, adiknya nangis dan ngomong sama kokonya, minta bantuan ke kokonya. Kokonya ini kan hamba Tuhan. Nah, kokonya ini
sama-sama adiknya nangis dan dia ingat Tuhan. Dan dia berkata ke adiknya, ayo kita berdoa. Yuk kita berdoa. Kemudian mereka berdoa, mereka menangis di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Sudah tidak ada jalan, sudah tidak berdaya dan mereka nangis. Sama-sama nangis, berlutut di hadapan Tuhan. Setelah mereka berdoa, mereka lega. Kemudian kokonya ini berkata, coba kamu lihat lagi notanya, lihat baik-baik, coba lihat pembukuannya, cocokkan nota-notanya. Kemudian pelan-pelan cocok. Ternyata ada nota yang terselip tidak masuk. Jadi ada nota yang tidak ditagih. Jadi adiknya ini ternyata menemukan. Jadi sukacita luar biasa bagaimana Tuhan menolong. Jadi tidak diperkarakan. Jadi ternyata nota-nota itu banyak sekali yang harganya memang ternyata 100 juta sekian. Akhirnya nota ini diserahkan kemudian ditagih uangnya kembali. Jadi di situ akhirnya adiknya tidak masuk penjara dan mereka melihat bagaimana pertolongan Tuhan saat-saat tidak ada jalan, saat-saat sudah buntu, saat-saat tidak berdaya, Tuhan sumber pertolongan. Nah kokonya bilang, ingat kebaikan. Dia ingat pada waktu yang lalu bagaimana Tuhan menolong. Tuhan telah menunjukkan satu pertolongan yang luar biasa. Nah bagaimana dengan kita? Pada saat ini bagaimana kehidupan kita, perjalanan iman kita? Ingatlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan begitu baik. Tuhan telah menuntun kita, Tuhan telah menolong kita di dalam segala hidup kita. Maukah kita datang kepada Tuhan? Apapun dalam hidupmu, mungkin saudara tidak merasakan apa-apa, tetap ingatlah iman yang teguh. Ingatlah Tuhan sumber pertolongan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami jikalau selama ini kami masih meragukan, kami masih berjalan sendiri. Ketika kami mengalami masalah, pergumulan, tantangan hidup, kami hanya menyalahkan Tuhan, kami menyalahkan orang lain. Tetapi pada saat ini Tuhan, firman-Mu boleh meneguhkan iman kami bahwa Engkau adalah Tuhan sumber pertolongan. Tuhan yang selalu menjaga kami. Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah iman kami diteguhkan. Tuhan berkati jemaat GKA Ilian Rungkut supaya iman yang teguh, iman yang hidup, iman yang bersandar kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu maupun anak-anak Tuhan yang lain yang saat ini mendengar firman Tuhan, supaya boleh diteguhkan iman, supaya boleh mantap punya keyakinan yang teguh bahwa Engkau ada Tuhan sumber pertolongan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita akan naikkan doa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara,
Kami bersyukur, kami melihat bagaimana Tuhan sudah menolong sehingga bangsa Indonesia boleh melewati masa gelombang yang kedua. Tuhan, kami berdoa supaya pemerintah kami diberikan hikmat kebijaksanaan untuk mengatasi segala permasalahan. Biar Tuhan menuntun dan doakan untuk vaksinasi yang terus berjalan supaya seluruh masyarakat mau divaksin sehingga COVID boleh berlalu. Terima kasih Bapak, kami juga doakan untuk setiap jemaat-Mu yang ada, yang saat ini, baik mereka sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai profesional, sebagai mahasiswa, sebagai apapun Tuhan, supaya Tuhan menyertai, memimpin, memberikan kepada mereka satu hati pengucapan syukur, hati yang selalu berserah, hati yang selalu meninggikan nama Engkau. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh pengurus rayon GKA Elion Rungkut. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka diberikan kesehatian, semangat, hati yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk tim ibadah, mereka sudah berjeri lelah dalam mengatur, di dalam rekaman. Tuhan pimpin sertai. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat. Mari kita mengamini firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya dengan kembali mengakui iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan buat Tuhan. Bapak Ibu dapat memberinya melalui transfer maupun melalui scan QR Code yang akan tampil di layar Bapak Ibu. Bawa
masuk ke dalam. Mari kita masuk ke dalam doa. Kita bawa persembahan dengan hati penuh ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami tahu Tuhan, kasih dan penyertaan-Mu yang sudah kami nikmati dan kami terima hingga hari ini, semua itu hanya daripada-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga tahu berkat yang kami pakai hingga saat ini, itu pun semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berterima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Kiranya firman itu dapat memberikan kekuatan dan terang dalam hidup kami dan menerangi setiap langkah hidup kami. Bapa, firman yang telah menegur kami, mengingatkan kami, supaya kami senantiasa selalu bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Bapa, kami juga membawa persembahan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau pakai, Engkau sucikan dan Engkau kuduskan, supaya bisa dipakai untuk memperluas gereja-Mu di tempat ini. Bapa, kiranya Engkau juga memberikan hikmat kepada setiap pengurus, supaya mereka bisa mengelolanya dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Tarmina. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal, damai sejahtera dari Yesus Kristus, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, senantiasa memberikan pertolongan, penghiburan, kekuatan, bahkan membawa setiap kita iman yang teguh, iman yang hidup, iman yang bersandar kepada Allah Tritunggal. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah telah selesai. Saat teduh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.